auditor sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya, dia akan mengembangkan metode-metode untuk memastikan resiko itu bisa terlihat. Dokumen kan itu kan disimpan aja nanti. Iya. Disimpan di berangkas, disimpan mungkin di bawah kasur. Orang bisa melihat tambang itu dari izinnya. Iya. Gitu ya. Karena bisa juga yang kita remehkan itu justru mempunyai risiko hukum yang besar. Dari situ kita bisa bertanya nih, wah kalau dia udah nggak kooperatif memberikan kuasa ada apa? Ngaku berdosa sebelum ketahuan. Nah. Oke, kembali lagi ke channel YouTube kita Brickhouse Law. Nah, hari ini gua kedatangan temen corporate lawyer lah ya, bahasa ininya. Lawyer non litigasi. Eko, gimana kabar kok? Alhamdulillah baik. Tos dulu dong. Hari ini kan kita mau bahas ini aja nih, audit hukum kan. Oke. Audit itu kan pemeriksaan dari segi hukum lah Iya, ya. betul. Orang kan banyak kan mau ngomong audit hukum atau yang bahasa kerennya kadang-kadang para lawyer pakai tuh legal due diligence. Betul. Ya kan? LDD. LDD Ya, betul, gitu-gitu. betul. Nah, audit hukum itu apa sih? Singkatnya ya, simpelnya ya, dia suatu metode untuk melakukan pemeriksaan. Tapi uniknya adalah di situ tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi di situ ada semacam penelaahan secara mendalam. Plus juga ada identifikasi. Ya mungkin sederhananya kalau orang mengaudit tuh melakukan pemeriksaan yang sudah terjadi di masa lampau. Dicek dengan baik apa yang seharusnya dan apa yang ditemukan. Ya gampangnya artinya fakta disandingkan dengan kalau kita hukum data. Ya data fakta itu disandingkan dengan aturannya. Nah, kira-kira apakah datanya itu sesuai atau datanya tidak sesuai secara hukum. Jadi data-datanya itu maksudnya data-data yang udah pernah terjadi ya. Yang betul. Kalau hari ini tanggal 1 anggaplah ada hari ini tanggal 7 Juni, berarti yang sebelum tanggal 7 Juni semua kejadian yang terjadi sebelum tanggal 7 Juni. Betul. Data-data itu maksudnya kan. Betul. Jadi data-datanya disanding dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di bidang hukum betul, begitu. Ya. Dengan kata lain gampangnya apa? Kita potret sih. Kita potret fakta. Fakta itu bisa berupa data, bisa berupa informasi, kita potret, lalu kita bacakan dengan aturan. Gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman Brickhouse tahu kalau pernah melakukan ini ya, pengecekan medical check up. Nah, itu juga sebetulnya bagian dari salah satu metode audit. Ketika kita cek, kita ketahuan hasilnya seperti apa, ada semacam parameter kan? Iya. Oh, gulanya ini ternyata tinggi, kolesterolnya masih ambang batas bagus. Nah, parameter itu yang akan disandingkan dengan fakta. Fakta yang diambil dari mana? Mungkin dari darah kita atau mungkin dari sampel-sampel yang kita lakukan. Nah, secara esensi seperti itu. Kalau audit hukum itu sendiri biasanya yang diperiksa aspek apa aja? Oke. Sebetulnya luas. Artinya gini, tergantung dari tujuan keperluan untuk melakukan due diligence atau audit hukum seperti itu. Banyak aspek yang bisa digali. Kita lihat lagi apa tujuannya atau apa permintaan dari orang yang memesan atau yang meminta jasa audit. Biasa kita tergantung tujuannya. Tergantung tujuan. Ada auditor, ada auditi. Auditi atau targetnya yang mau diaudit. Kalau auditor orang yang melakukan audit. Ya. Taruhlah ada orang lain lagi yang memesan ingin melakukan transaksi misalkan. Iya. Transaksi tersebut melibatkan ada objek yang harus diperiksa. Nah, si orang atau orang yang memesan ini akan meminta tolong auditor untuk melakukan pengecekan. Nah, jadi sekali lagi tergantung kebutuhan. Misalkan contoh sederhana aja deh, misalkan kita mau beli tanah atau mau beli mungkin rumah yang sudah jadi kita mau beli. Dalam rangka si pembeli melakukan pembelian tentunya dengan kehati-hatian, dia ingin tahu misalkan status tanah seperti apa. Tanahnya ini pernah nggak sih dijaminkan atau jangan-jangan tanah dalam sitaan. Iya. Kalau dia tidak melakukan audit, apapun caranya, siapapun yang melakukan ya, akhirnya ada risiko yang akan timbul, ada beban risiko. Jadi sebetulnya tergantung dari apa keperluan dari atau kebutuhan dari orang yang mesen. Itu aspek apa aja tuh biasanya yang diperiksa? Oke. Kalau jual beli tanah ya itu. Iya, jual beli tanah. Sebenarnya audit hukum itu atau legal due diligence itu kan bisa digunakan dalam berbagai aspek kan. Betul. Umpamanya mau akuisisi, merger, kayak gitu kan. Nah, atau kerjasama. Betul. Gitu. Kita ambil yang sederhana aja lah. Kalau kayak seperti jual beli tanah. Jual beli, ya. Misalkan jual beli tanah. Pasti kalau orang melihat itu
dari segi fisik dan dokumentasi kalau tanah nih. Kalau tanah ya. Tanah ya. Nah, artinya begini. Pertama kalau dari sisi kita legal, umumnya kita balik ke dokumen dulu. Sebelum kita menyentuh ke fisiknya, kita balik ke dokumen dulu. Alas haknya, terus siapa pemiliknya, apakah di tanah itu ada pembebanan, ada sitaan gitu ya. Itu kalau tanahnya bisa udah bersertifikat atau belum bersertifikat. Betul, ya? atau belum, betul. Nah, nanti auditor sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya, dia akan mengembangkan metode-metode untuk memastikan resiko itu bisa terlihat. Mudahnya kadangkala kita auditor menyebutkan sebagai finding, temuan. Iya, temuan ya. Misalkan setelah dicek sertifikat tanah, taunya pernah dalam dalam sitaan nih dari pengadilan. Nah, kita cek, oh ini bagaimana cara memeriksa tanah ini untuk mengetahui apakah di sana apa enggak? Ya kita ke BPN, misalkan gitu ya, ke BPN untuk dapat sertifikat, untuk dapat semacam pernyataan keterangan dari BPN. Nah itu tujuannya untuk melihat itu. Auditor akan berhasil menemukan atau mengidentifikasi finding apabila disandingkan dengan fakta yang di lapangan. Jadi auditor seharusnya tidak hanya melihat secara dokumentasi, tapi juga melihat dengan fakta di lapangan, gitu ya. Menyandingkan juga gitu. Selain data dokumen tadi yang lu bilang, data fisiknya juga. Fisik itu kan berarti lapangannya kan? Betul, di lapangan seperti apa ya kan? Misalkan secara dokumen bagus nih, tidak ada misalkan pembebanan, ya nggak ada sitaan, mungkin istilahnya bersih riwayatnya. Tapi tiba-tiba di lapangan kita lihat itu sudah berdiri mungkin tanah orang lain, atau mungkin dipasangin plang, ini tanah sedang dalam sengketa. Sederhananya mungkin secara dokumentasi benar penjualnya, tapi secara fisik dia nggak menguasai. Betul. Itulah sebetulnya perlunya auditor juga tidak hanya menguasai dari segi dokumen, tapi juga perlu pemahaman dari segi fisik juga, gitu ya. Nah, memang umum bagi auditor tuh setelah cek dokumen, kita datang ke lapangan. Iya. Atau kita istilahnya mau interview kah, atau mau site visit kah, itu perlu untuk mengkonfirmasi nih dokumen yang ada ini bener nggak di lapangan, dengan antara data dengan fisiknya. Betul, karena terutama dari sisi orang yang melakukan transaksi, yang dibutuhkan fisiknya sebetulnya kadang-kadang. Iya. Karena masyarakat itu lebih senang ya udah fisiknya dia lihat bagus kan. Betul. Dokumen kan itu kan disimpan aja nanti. Iya. Disimpan di berangkas, disimpan mungkin di bawah kasur, seperti apa. Itu nggak akan kemana-mana pada prinsipnya gitu ya. Jadi lebih utama bagi mereka adalah fisiknya ya. Tapi kita ya sebagai legal auditor atau auditor hukum tentunya melihat dari aspek-aspek hukum juga. Karena hukum kita kan masih banyak based on document ya, berdasarkan dokumen. Jadi nggak bisa kita sampingkan juga hal itu. Menurut gue sih itu gitu. Kalau yang sederhana ya, audit hukum secara sederhana mungkin transaksi jual beli tanah gitu ya. Tanah ya. Kalau yang lebih luas lagi umpamanya kayak merger dan akuisisi, biasanya itu aspeknya aspek apa aja tuh? Sebetulnya kalau kita boleh dibilang kita sering berkiblat sama aturan HKHPM ya, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Di mana mereka sudah membuat parameter-parameter atau aspek-aspek yang harus diteliti dalam rangka keperluan transaksi. Berarti ada nggak standar atau aturan baku bahwa audit hukum harus seperti ini? Untuk untuk suatu sektor ada. Ada untuk sektor-sektor tertentu ada parameternya. Ada parameternya itu ya. Mereka yang berhubungan dengan pasar modal itu ada standarnya. Ada standarnya. Oke, kalau mau IPO kan, misalkan IPO ya, atau mungkin dia mau menerbitkan pasar modalnya udah ada. Betul, mau menerbitkan surat utang nih. Ya, itu ada ketentuan pasar modalnya seperti apa, agar tidak menjadi aturannya ya, aturan mainnya. Agar nggak menjadi menjadi liar ya, dalam arti koridornya sudah diatur nih. Sama para konsultan hukum pasar modal sudah diatur seperti apa aja. Nah, tapi itu kalau di bidang pasar modal ya, di bidang pasar modal. Kalau kembali lagi tadi yang pertanyaan gua, kalau kayak merger, akuisisi kayak gitu, itu ada nggak parameter atau aturannya? Kalau harus yang diaudit harus ini gitu. Ya, nggak ada sih. Tidak ada aturan misalkan di undang-undang PT nggak ada aturan seperti itu. Tapi biasanya teman-teman auditor itu seringkali mendasarkan diri dari aturan dari pasar modal, dan itu bisa dikembangkan. Contohnya pertama kali misalkan korporasi itu yang paling umum yang dia cek di awal adalah masalah korporasinya, pendirian perusahaannya, mungkin jadi ada aspek korporasi yang pertama ya, pasti itu standar lah ya. Standar. Nah, yang kedua masuk biasanya aspek perizinan, karena kita tahu banyak perusahaan-perusahaan itu sebetulnya yang nyawanya udah diizin. Misalkan tambang,
mungkin dari segi korporasi tidak terlalu menjelimet atau tidak terlalu penting untuk diamati ketimbang izinnya itu sendiri. Orang bisa melihat tambangnya dari izinnya, gitu ya. Itu yang menjadi akhirnya fokus utama dari auditor dalam mengamati si auditi atau target yang akan diaudit. Itu. Jadi yang kedua perizinan. Mungkin aspek perizinan juga seorang auditor hukum juga harus paham ketentuan peraturan perundang-undangannya ya. Pasti. Perizinan apa aja yang di bidang pertambangan. Perizinan A, B, C, D kan ada tambang jelas kan ada semua. banyak tuh dari Pemdanya ada, Betul, pemerintah daerah, betul. dari kehutanan ada, Betul. dari kehutanan dan lingkungannya juga ada, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kan juga ada juga. Betul, ya. Jadi kalau kita sering mengkategorikan dua, izin yang sifatnya administratif, ya, sama izin yang sifatnya teknis atau operasional. Gitu. Kadang kita tahu ada izin-izin, misalkan kalau sekarang ada NIB ya, atau mungkin izin usaha, itu lebih kepada administratif. Ya, andaikan ada. Tapi kan sebenarnya kayak NIB yang kata lu administratif sebenarnya itu landasan utamanya justru. Betul sih. Belum mendapatkan izin-izin yang lain yang lebih spesifik ya. Betul. Kayak pertambangan, NIB kan semua perusahaan harus ada kayak betul, gitu. Sekarang betul. Nah, tetapi itu bobotnya, artinya bobot dari kacamata auditor itu tidak seberat bobotnya izin operasional atau izin teknisnya. Misalkan contohnya izin usaha tambangnya, izin IUP-nya. Nah, itu bisa menjadi bobot lebih berat yang paling diamati dibandingkan izin administratif. Gitu. Dan kita tahu lah administratif ya masih bisa dimodify, masih bisa dirubah. Atau mungkin direvisi atau mungkin diajukan ulang. Tetapi mungkin tidak sama halnya kalau kita ngeliat izin operasionalnya nih. Gitu. Itu lebih, karena itu lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Iya kan? Dan banyak yang orang mengincar suatu perusahaan itu karena itunya. Karena dia ada izin operasional tadi, justru itu yang menarik. Betul. Sederhana bank ya, bank susah untuk mengajukan izin baru di bidang perbankan. Ya. Akhirnya terjadi apa? Orang akuisisi bank. Banyak bank. Yang paling berharga apa? Satunya izinnya. Selain harta izin operasional bank, ya itu oke, itu dari segi finansial itu oke pasti ya. Nah, tapi dari kacamata hukum, dari kacamata legal, izin operasional perbankan itu yang bagi mereka paling berharga. Apalagi mungkin pemerintah sedang moratorium atau tidak menerbitkan. Perusahaan-perusahaan pasar modal lah ya. Iya. Sekuritas, Jadi akhirnya akuisisi itu terjadi. Parameter paling pertama adalah izin. Tapi karena sifat dari hukum Indonesia itu license itu non transferable, tidak bisa dialihkan. Kan nggak mungkin kita izin A dipindahin ke izin PTB gitu ya. Berbeda dengan bukti kepemilikan ya. Betul. Kalau bukti kepemilikan kan bisa kayak hak milik, HGU, dipindahkan ya, hak atas tanahnya betul, dialihkan dengan mungkin mekanisme jual beli itu bisa. Tapi kalau izin kan non transferable di Indonesia. Memang nggak bisa dialihkan kan. Betul. Itu yang kadang-kala jadi ketika kami diminta misalkan oleh siapapun yang memesan jasa kami untuk melakukan audit, biasanya mereka memberikan pesanan tertentu gitu. Oh, ini yang paling berharga tanda kutip nih izinnya nih, gitu. Nah, jadi aspek pertama adalah aspek korporasi. Korporasi itu ya akta pendirian, macam ya dari awal sampai akhir biasanya kan, pengesahan Menkumhamnya, perubahan-perubahan. Yang kedua aspek perizinan, yang ketiga itu apa tuh? Aset. Aset. Biasanya penting asetnya. Itu adalah harta bendanya ya. Harta benda yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, kita ngeliat juga ada beberapa perusahaan itu yang memiliki harta benda yang begitu banyak. Ya. Dan begitu beragam. Misalkan perusahaan-perusahaan industrial ya, banyak sekali. Mau bergerak, waduh, banyak sekali ya. Berwujud dan tidak berwujud. Waduh, betul. Ya, nanti kita bisa istilahnya nyontek-nyontek kan sama financial auditor juga, karena kan mereka akan mengecek laporan keuangannya dan mereka akan mengecek daftar aset misalnya. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan yang cara administratifnya udah tertib, dia kan udah terdata tuh. Betul, daftar asetnya. Iya, daftar aset. Kan jauh lebih enak, berarti tinggal pengecekan fisik aja mungkin. Sama dokumen ya. Nah, biasanya di laporan keuangan tahunan kan ada tuh daftar aset. Betul, laporan daftar aset ya. Mungkin laporan keuangan nggak general ya, tapi kita bisa minta lagi yang lebih detail. Tujuannya adalah begini. Aset itu bisa membawa manfaat sekaligus bisa membawa suatu boleh dibilang liabilities ya, suatu yang harus diperhatikan lah gitu ya. Kenapa? Apabila ternyata aset itu misalkan dalam jaminan atau mungkin dalam sitaan. Nah, jadi si auditor ketika melihat aset, dia harus identifikasi dulu asetnya apa, jenisnya apa. Misalkan aset jenis misalkan mobil gitu ya. Apa nih dokumen yang menunjukkan bahwa mobil itu benar punya si A. Setelah dicek
ada nggak mobil ini mungkin sedang dijaminkan fidusia misalkan seperti itu. Jadi berangkat dari situ kita bisa ngeliat resikonya. Tanah, misalkan dia punya aset tanah. Oke. Apa bukti menunjukkan bahwa benar si A ini mempunyai tanah tersebut? Setelah kita dapat buktinya, kita cek lagi apakah ada pembayaran apa enggak. Gitu. Jadi untuk aset itu parameter seperti itu. Jadi harus diteliti per aset ya, dilihatnya nggak bisa secara global gitu juga, harus dilihat satu persatu. Betul. Makanya itu butuhnya diaudit ya. Betul, butuh diaudit. Nah, karena audit itu satu lagi-lagi ya, ini kelihayan auditor akan dipertaruhkan. Misalkan terkadang ketika dia melihat asetnya ini secara dokumentasi bagus gitu ya. Tapi dia juga harus mengecek fisiknya juga tadi kan. Oh, ternyata asetnya ini sedang dalam mungkin jaminan atau mungkin jangan dikuasai orang lain. Nah, itu penting juga ya. Nah, kalau dikuasai orang lain nih, kita bisa lanjut. Ini ada dasar hukumnya apa? Ada dasar underlying-nya apa nih? Underlying-nya apa? Kenapa bisa beralih ke pihak ketiga? Betul. Apa mungkin sewa? Atau mungkin dihibahkan? Atau jangan sudah dijual tapi masih terekor di asetnya itu. Nah, jadi kita cek lagi nanti sampai ke aspek keempat. Ya, aspek perjanjian sama pihak ketiga. Biasanya perjanjian ya dengan pihak lain. Nah, sekarang aspek keempat. Aspek keempat perjanjian ya. Aspek perjanjian ya. Aspek komitmen. Sebetulnya yang ingin dikejar dari aspek perjanjian adalah komitmennya. Komitmen apa yang pernah dibuat oleh si A dengan kewajiban perusahaan itu. Betul ya. Dari komitmen itu kita bisa melihat parameternya, haknya apa, kewajibannya apa. Dari situ kita bisa nilai resiko juga. Misalkan ketika diaudit pada hari ini 8 Juni ya, besok tanggal 9 perjanjian sudah jatuh tempo atau sudah berakhir masa berlakunya. Nah, di situ disebutkan apabila berakhir mungkin harus ada pembayar. Iya. Itu kan begitu dia udah beralih kan menjadi kewajiban pemilik yang baru. Betul, kan? bisa seperti itu. Nah, jadi kita bisa identifikasi atau jangan-jangan sudah lewat waktunya. Sudah lewat tapi belum diperbarui nih perjanjian. Nah, kita bisa membuat catatan dan itu bisa menjadi pertemuan. Oh, ini perjanjian A ini sudah berakhir tapi belum ada perpanjangannya. Nah, karena ini mungkin perjanjian material bagi si A, kita akan memberikan catatan khusus. Seharusnya apa diperpanjang atau mungkin. Tapi kalau perjanjian, aspek perjanjian itu seluruh perjanjian ya, termasuk perjanjian kredit, perjanjian kerjasama. Betul, bagus banget. Jadi perjanjian itu umumnya sangat luas dan bervariasi ya macam-macamnya. Terkadang auditor ini membatasi diri untuk aspek-aspek perjanjian, untuk perjanjian ini untuk yang bernilai material. Misalkan dengan nilai tertentu yang mempunyai masa mungkin jangka waktu panjang tertentu yang akan diaudit. Tapi kalau mungkin perjanjian jangka pendek, misalkan dia tiba-tiba mau ada acara pesan IO gitu ya, ada IO. Perjanjian cuma mungkin 1 minggu doang selesai gitu ya. Mungkin nggak terlaksana karena ada ketentuan tertentu karena hak dan kewajiban nggak terpenuhi, mungkin nggak terlaksana. Betul. Kan? Kita juga nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Jadi itu akhirnya auditor terkadang suka membuat parameter tertentu ya. Perjanjian seperti apa yang akan diperiksa. Jadi, tapi itu nggak menutup kemungkinan auditor akan memeriksa semuanya. Karena bisa juga yang kita remehkan itu justru mempunyai risiko hukum yang besar. Bisa juga. Ya gitu kayak tadi momennya IO yang 1 minggu karena nggak terlaksananya karena dari perusahaan yang diaudit, nah itu kan mungkin resikonya ada denda, ada apa gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu kan ya. Makanya kita perlu jeli juga mengamati hal itu. Penting juga bagi auditor ini untuk melihat tidak hanya dari sisi kacamata hukum, tapi dari kacamata keuangan. Banyak yang kami jumpai perjanjian-perjanjian ini nggak terungkap ketika dalam penyerahan atau dalam disclosure dokumen itu. Begitu kita lihat di laporan keuangan, itu baru kelihatan ada hutang sekian, ada tagihan hak sekian. Jadi waktu mau diaudit kan biasanya kan perusahaan yang mau diaudit kan memberikan dokumen. Betul. Kadang-kadang kan pinter juga nih perusahaan. Karena mau transaksi dia beberapa dokumen dia nggak disortir dulu sama dia. Tapi kan kalau auditornya pinter, dia cek di laporan keuangan. Betul. Kan? Oh ini ada utang, dokumennya mana berarti? Berarti kalau ada utang berarti ada dokumen apa? Underlying-nya kan? Setuju. Gitu. Justru itu yang tadi saya bilang kelihayan auditor ini dipertaruhkan tanda kutip ya. Dia harus jeli dalam bank juga kali. Ya mungkin ya. Selain dia harus paham hukumnya, dia harus ada jam terbang juga kan? Ya pasti ya. Ketika tidak ada dokumen yang disediakan atau mungkin pihaknya tidak kooperatif dalam menyediakan dokumen, tinggal nanti dimunyiin di catatannya.
Misalkan berdasarkan laporan keuangan ditemukan ada Dibuat hutang note berapa ya, gitu kan, catatan dibuat ya. catatan. Tapi kami tidak menemukan dokumennya. Betul, nggak ada dokumennya. Itu bisa menjadi alert bagi pihak yang istilahnya memesan jasa audit ini. Iya. Gitu. Aspek kelima ada lagi nggak nih? Ada ya. Aspek ketenaga kerjaan. Aspek ketenaga kerjaan. Nah, umumnya lah ya kita boleh dibilang hampir semua perusahaan di Indonesia pasti ada pasti ada tenaga kerja. Memang sih ada beberapa perusahaan yang dibiarkan kosong ya, tapi kita nggak ke situ. Jadi kalau dari aspek tenaga kerja ini kita bisa melihat terkait dengan kepatuhan hubungan kerjanya, kepatuhan dengan undang-undang tenaga kerja seperti apa gitu ya. Pemenuhan hak dan kewajibannya kewajiban. Untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan industri itu akan jadi material. Ini dalam rangka menghindari misalkan ada mogok kerja karena mungkin ada telat membayar atau mungkin ada hak-hak karyawan yang belum dilunasi gitu ya. Nah, itu bisa menjadi risiko tertentu. Jadi lagi-lagi parameter tenaga kerja bisa sangat krusial untuk sektor-sektor tertentu. Gitu. Nggak semua sektor sih, kadang-kala. Biasanya kalau dari aspek tenaga kerja itu yang diperiksa, bawahnya kita anggaplah asumsi kita adalah tenaga kerjanya. Yang biasanya yang paling material dan sangat penting untuk diperiksa itu biasanya dari aspek tenaga kerja itu apa biasanya? Pertama, yang paling yang bersifat administratif yang umumnya kita bisa yang pertama kali cek adalah wajib lapor tenaga kerja. Karena di wajib lapor itu akan tersaji semacam summary profil tenaga kerja si perusahaan itu. Misalkan berapa banyak pegawainya, berapa banyak karyawannya, laki-laki berapa, perempuan berapa, gajinya misalkan berapa yang terendah, berapa yang tertinggi. Nah, terutama yang terendah ini nih, kita perlu keker nih. Apakah ada semacam pelanggaran upah minimum atau tidak? Upah minimumnya ya. Betul. Nah, udah itu sesuai bisa belum dengan upah minimum kabupaten kota. Betul. Gitu ya. Situ. Nah, itu salah satu gerbang masuk. Saya bilang gerbang masuk dari kita melakukan audit. Jam kerjanya, fasilitas kerja seperti apa ya, gitu ya. Tunjangannya ya. Nah, dari situ kita bisa menjadi gerbang masuk untuk kita melakukan penelitian yang lebih mendalam. Nah, lalu yang kedua biasanya kita melihat perjanjian kerja atau mungkin peraturan perusahaan ataupun PKB-nya di perusahaan tersebut. Kadang-kadang perusahaan juga udah berjalan baik. Sebenarnya di para tenaga kerja juga nggak mempermasalahkan ada PKB, ada peraturan perusahaan, karena dia bekerja dengan perusahaan juga baik-baik aja. Betul. Kan? Tapi aspek kata lu tadi peraturan perusahaan atau PKB itu penting juga, kan diwajibkan oleh undang-undang. Betul. Ada sanksinya kan? Ada sanksinya malah kalau nggak ada kan? Iya, betul. Jadi tugasnya kita ketika misalkan menemukan ada ketidakpatuhan terhadap aturan, kita harus memberikan alert dalam bentuk catatan biasanya. Di dalam report itu kita beri catatan, misalkan belum membuat peraturan perusahaan. Nah, meskipun sudah 10 orang atau lebih, tapi perusahaan ini belum membuat peraturan perusahaan. Nah, itu bisa menjadi parameter sih. Gitu. Lanjut setelah aspek apa? Tenaga kerja ya. Tenaga kerja apa lagi tuh biasanya? Nah, biasanya untuk hal tertentu untuk suatu perusahaan itu penting dilihat dari aspek asuransi. Asuransi. Asuransi bukannya masuk di ini ya, aset ya? Dia sebenarnya lebih dekat kepada pihak perjanjian ya. Perjanjian ya. Ada yang dipisahkan apabila memang dia mempunyai aset yang diasuransikan ya, di mana kita harus melihat secara khusus ya. Tapi kalau mungkin tahapnya sedikit dia akan digabungkan dalam aspek perjanjian. Ya. Jadi memang kembali lagi kalau asuransinya lebih banyak, mungkin dibuat satu aspek tersendiri. Betul. Kayak misalkan pabrik ya. Biasanya mereka mengasuransikan mesinnya, gedungnya, ya. Di situ kita bisa mencantumkan aspek-aspek asuransi, termasuk mungkin coverage-nya apa aja, ya kan? Siapa yang tertanggung nih? Gitu. Ya. Dari situ kita bisa mendeteksi resiko-resiko hukum juga. Tapi memang itu lebih kepada memang biasanya kembangan dari aspek perjanjian. Aspek komitmen itu. Gitu. Berarti nggak ada standar baku juga, apakah dimasukin dalam perjanjian atau kita buat sendiri sebenarnya? Biasanya memang ya, nanti auditor yang akan melihat ya. Kalau memang di split menjadi satu aspek khusus, itu mungkin ada kebutuhan pendalaman. Tapi kalau mungkin asuransinya cuma satu aja, asuransi mobil gitu ya, itu yang umum gitu ya, nggak terlalu material ya, gitu. Dimasukin ke dalam aspek perjanjian. Bisa, betul, komitmen perjanjian. Setelah itu ada lagi nggak? Ada. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dilakukan, aspek dispute atau aspek perselisihan, potensi litigasi. Permasalahan hukum lah ya. Permasalahan hukum. Terkadang kita suka lihat lah penjual atau mungkin siapapun auditinya itu ketika punya masalah hukum ditutupin, diumpetin. Jangan sampai nanti si pemberi kerja atau yang memesan jasa audit ini tidak mengetahui isu-isu hukum yang mungkin sedang terjadi. Itu sering terjadi kayak gitu. Mungkin dalam proses audit itu kita kan nggak tahu tuh. Biasanya
perusahaan-perusahaan yang mau diaudit menutupi kayak dia lagi digugat atau dia lagi menggugat atau dia lagi termasuk dilaporin polisi. Iya. Betul. Terus, termasuk juga dia mungkin lagi ada sengketa ketenagakerjaan. Bisa juga dia dimasukin dalam PKPU. Betul. Dia sebagai pemohon PKPU. Kita kan nggak tahu. Betul. Atau izinnya sedang digugat gitu ya. Betul. Tujuannya sebetulnya lebih kepada melihat resiko hukum sebesar apa. Umumnya dulu kita melakukan ini dengan cara datang ke pengadilan atau datang ini juga penting juga. Kalau kita nggak dikasih data, dari mana kita tahu kan? Iya. Nah biasanya auditor untuk mengetahui bahwa dia ada sengketa atau enggak biasanya dari mana tuh? Oke, dulu secara konvensional kita akan memohon dari auditinya atau perusahaan yang akan diaudit ini untuk memberikan kuasa kepada auditor dalam rangka pengecekan. Nah, mungkin nggak semua orang bersedia memberikan kuasa itu. Ya, dari situ kita bisa bertanya nih, wah kalau dia udah nggak kooperatif memberikan kuasa, ada apa? Harusnya kan kalau mereka nggak ada masalah, berani dong ngasih kuasa, gitu ya. Tapi kita juga pernah menjumpai lah mereka reluctant untuk memberikan kuasa nih. Takutnya kemana-mana lu malah jadi buka aib kita atau seperti apa. Nah, sekarang ini sistem informasi sudah lebih terbuka, transparan. Jadi kita dipermudah untuk melakukan pengecekan secara online. Ya. Pengadilan-pengadilan sudah membuka online ya. Kita bisa cek. Yang paling penting adalah kita targetkan dulu atau kita identifikasi pengadilan-pengadilan mana yang kira-kira relevan untuk kita cek. Kan nggak mungkin dari Sabang sampai Merauke kita cek semua. Disinilah akhirnya auditor harus jeli juga melihat aspek-aspek yang lain. Aspek-aspek yang lain. Oh ternyata di perjanjian A ini domisili hukumnya dia kan Pengadilan Negeri Jember misalkan. Berarti kita perlu cek sana. Cek juga ke sana. Lebih bagus itu akan menjadi menjadi lebih bagus lah untuk atau dia punya kantor cabang di Surabaya. Kita cek juga kan di Surabaya. Betul. Gitu. Nah, kesulitannya apabila data-data itu baru kita temukan ketika kita tengah menjalani audit. Nah, sementara umumnya kita meminta surat kuasa itu di awal. Nah, di awal kan harus kita menyebutkan pengadilan mana saja yang relevan yang akan kita periksa. Kesulitannya sering terjadi seperti itu. Akhirnya kita minta kuasa ulang gitu ya. Nah, kalau itunya kooperatif sih enak lah. Harusnya nggak ada masalah. Kalau kayak gitu nggak ada masalah. Kalau dia kooperatif ya. Iya. Kalau perusahaan yang mau diauditnya kooperatif, dia nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kasih aja gitu ya. Cek ya. Yang lebih baiknya itu ngaku berdosa sebelum ketahuan. Nah, itu kan gentle tuh. Kita punya masalah di sini, punya masalah ini ya. Jadi artinya dia ngaku dulu kepada siapapun ya nanti yang ini ya pemesan jasa ini atau pemberi kerja dia ngaku dulu. Mungkin dia nggak mau ngaku ada alasannya. Karena nilai transaksinya akan jeblok. Bisa gitu juga. Kayak gitu. Biasanya orang nggak mau ngaku kan karena takut mempengaruhi transaksinya kan. Cuma kan lebih berat ke gap. Iya. Ya nggak? Daripada istilahnya ngaku paling nggak ada sisi plusnya dia jujur. Iya. Ada sisi plusnya jujur. Artinya siapapun yang akan mungkin bertransaksi atau memiliki hubungan hukum dia akan melihat orang ini paling nggak jujur. Iya. Dia mau membuka informasi terbuka dibanding ke gap. Iya. Nah kalau ke gap ya mungkin gini istilahnya, wah lu kalau lo dalam cerita berarti kan ada niat untuk menutupi. Iya. Bahasa kasarnya lu udah berbohong di awal nih. Gimana kita bisa percaya nanti selanjutnya gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kita selalu menyampaikan di awal misalkan dalam permintaan dokumen kita termasuk masalah itu. Nah, kita akan terbantu juga dari kacamata laporan keuangan. Terkadang laporan keuangan itu sudah menyebutkan juga secara garis besarnya ya. Apabila ada kasus, ada di bagian kontingensi itu ada penyebutan juga. Misalkan sedang perkara. Benar. Ya, dengan ketentuan itu ya. Karena perusahaan kan ada 2 laporan keuangan. Satu untuk no komen dah itu. Iya betul. Ada oknum-oknum perusahaan kan gitu dia. Dia buat 2 laporan keuangan, yang satunya bagus, yang satu aslinya. Yang nggak pernah ditunjukin kan. Iya, yang udah dipermak, udah di kosmetik, ini kasih. Iya. Ada. Tapi kan kalau di audit sih harusnya memitigasi hal itu ya. Iya. Apalagi mungkin di audit selama periode yang bertahun-tahun, paling tidak kita bisa melihat bahwa perusahaan ini sudah punya niat baik untuk melakukan audit secara keuangan. Paling nggak kita bisa relay lah gitu ya, dibanding kalau mungkin baru kemarin bikin laporan auditnya atau mungkin laporan masih in-house ya. Itu yang bertanya-tanya tuh kita tuh. Terus setelah itu ada aspek lain nggak tuh biasanya? Umumnya itu aja. Umumnya itu aja ya. Nah, menurut saya audit yang bagus itu bisa akan ngebulet hasilnya. Artinya ngebulet tuh masing-masing aspek ini bisa bersinergi satu sama lain. Seperti talk each other. Tadi contohnya ya, aspek korporasi dia akan mengingatkan juga kepada aspek litigasi. Ya kan? Aspek perizinan nanti bisa juga bersinergi dengan aspek litigasi juga tadi ya.
begitu pun dengan aset, begitu dengan tenaga kerja. Semua itu akan ngebulet, artinya bisa melihat dari semua sisi. Jadi yang terpenting menurut bisa gue simpulin ada 6 aspek yang sebenarnya yang biasanya auditor hukum itu melakukan audit. Yang pertama aspek korporasi ya. Pasti. Yang kedua adalah aspek perizinan. Nah, yang ketiga adalah aspek perjanjian. Yang keempat ada aspek aset ya. Aset, betul. Yang kelima ada asuransi. Dan yang keenam adalah tadi yang tenaga kerjaan dulu ya. Oh, tenaga kerja, tenaga kerja. Tenaga kerja. Baru yang ketujuh adalah aspek litigasi atau permasalahan hukumnya ya. Permasalahan hukum, betul. Nah, sekarang terakhir nih. Biasanya tujuannya apa sih audit hukum itu? Kan berarti kalau dia minta diaudit segala macam, biasanya kebanyakan yang case-case yang lu tanganin tuh biasanya tujuannya untuk apa sih dia? Kalau dari kacamata audit sendiri tadi yang seperti gue bilang di awal ya, untuk memotret seperti apa datanya yang tersedia, faktanya, baik informasi maupun data dengan yang aturannya itu ya, secara sempit ya. Tapi kalau secara umum dari segi mungkin kacamata bisnis itu untuk melihat resiko. Menilai resiko, apakah misalkan dia transaksi itu pantas dilanjutkan dengan resiko yang seperti itu. Auditor yang baik ya menurut saya harus juga memberikan semacam rangkuman dari temuan plus memberikan parameter dari masing-masing finding atau temuan yang ditemukan. Nah, beberapa auditor itu memisahkan jasa audit dengan jasa opini hukum. Beda juga nih, nah ini penting juga nih menurut gua antara audit dan opini hukum. Kadang-kadang orang ngomong di audit tapi memberi kesimpulan. Ada yang begitu. Iya kan? Ada yang begitu. Kadang-kadang kalau ada juga beberapa ya audit aja dia menguraikan apa yang ditemukan aja. Betul, dia motret. Iya. Dia motret aja gitu ya. Audit yang memberikan semacam opini, kesimpulan dan opini gitu. Nah, yang sebenarnya sih yang biasanya dua lapis. Pertama audit dulu selesai, baru setelah itu opini. Secara terpisah ya berarti. Bisa, betul. Tapi gini, untuk keperluan kepraktisan bisnis, terkadang pemberi kerja atau yang meminta jasa audit itu ingin praktis. Kan karena perusahaan-perusahaan itu kan dia nggak penting prosesnya. Dia pengen kesimpulannya aja. Ya, apa sih masalahnya? Barang ini bagaimana? Ceritain ke saya, Deng. Apa nih, seperti apa? Sama deh kayak kita lihat, kita misalkan ya kayak ini aja nih, kopi nih, gimana rasanya, manis, asam, ujungnya kan dicari kan? Dia nggak penting kemasannya atau apa dalamnya kan, padahal ada gula, ada kopinya, terus ada batu esnya. Dia nggak penting itu kan. Betul. Dia pengen tahu rasanya apa, kurangnya apa, ya kan, kelebihannya apa kan gitu. Dari kacamata orang yang memesan jasa audit atau pemberi kerja, dia akan lihat seperti itu. Nah, jadi sama kayak tadi kita medical check up ya, kadang kita juga nggak tahu apa sih nih angka berapa. Nah, ketika kita ke dokter, kan kita dibacain nih, Pak atau Bu, gula ibu tinggi tapi masih dalam batas yang kewajaran, tingginya belum terlalu tinggi. Berarti ibu harusnya kurangin makan. Kurangin apa gitu ya. Jadi artinya apa? Dokter akan memberikan pendapat dia ketika membaca laporan audit itu. Dalam batas kewajarankah atau dalam batas yang mungkin membahayakan. Nah, sama seharusnya nanti siapapun yang nanti akan membuat opini, dia harus melihat parameter itu. Jangan sampai mungkin hanya karena masalah administrasi kecil dianggapnya wah ini temuan besar. Padahal sebetulnya di lapangan bisa di-manage atau mungkin secara administratif bisa di-manage atau diperbaiki lah. Atau perbaiki. Tapi memang ada beberapa hal yang tadi kayak dokter juga, wah ini kolesterol udah terlalu tinggi nih. Saya lihat dengan laporan tahun lalu masih tinggi juga nih Pak. Bapak berbahaya atau Ibu berbahaya nih. Harus segera lakukan, ambil tindakan, apa mungkin minum obat atau mungkin jaga makanan. Nah, jadi akhirnya hasil audit itu akan menentukan terhadap solusi yang akan diambil oleh orang yang memesan jasa audit itu. Jadi itu yang sebetulnya menjadi penting ya. Lagi-lagi nih auditor sama yang opini nih, yang ngasih opini gitu. Kadang-kadang ada beberapa lawyer juga ya, kadang-kadang ngomongnya legal audit, LDD, tapi di situ di bagian akhir dia memberikan opini. Ya. Memberikan kesimpulan dan opini kan. Iya, sebetulnya karena nggak ada aturan hukum, artinya gini ya, nggak ada standar bakunya yang mengatur bahwa tidak boleh melarang ya, nggak ada yang melarang juga sebetulnya, nggak ada yang melarang. Sama kayak kita datang ke rumah sakit dikasih hasil lab, kan kita juga apa ini? Dampaknya apa bagi kita? Kan ujung-ujungnya ke dokter lagi tadi kita ngomong minum kopi gitu kan. At the end orang inginnya taunya hasilnya apa gitu. Jadi ada yang mulai satu paket dibacain langsung gitu ya, dengan suatu kemasan report yang langsung dibacain, ada juga yang enggak. Karena kami juga pernah waktu itu klien meminta ya, tolong dong jangan auditor hanya menyampaikan finding, tapi juga menyampaikan konsekuensinya.
Lalu setelah itu memberikan kira-kira solusinya. Jadi 3 tahap setelah ditemuan finding. Nah itu satu solusi itu yang dia minta kadang-kadang. Bisa ada solusi kan. Tapi gini dulu, sebelum kita sampai ke solusi, kita harus kasih tahu dulu exposure-nya. Misalkan findingnya seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi secara hukum dari suatu finding, dari adanya finding itu? Setelah memberikan dampaknya, baru terakhir mungkin solusinya apa? Mungkin bagi orang yang awam, pasti dia akan menanyakan hal sama seperti tadi dokter. Dampaknya saya nilainya tinggi ini apa? Lalu solusinya apa? Oh, misalkan rajin olahraga, jangan makan nasi terlalu banyak misalkan, jangan makannya makan buah-buahan aja. Buah-buahan ya. Kan sebelum sampai situ kan dia harus tanya dulu dampaknya apa nih dengan nilai saya. Oh, kalau ini bisa ngejantung, mungkin ya bisa apa. Tapi artinya saya coba analogikan secara sederhana. Jadi seharusnya dalam project audit beserta nanti opininya, selain finding ada juga exposure atau konsekuensi dan juga terakhir adalah solusi. Mau itu dibalut secara terpisah atau mau digabung itu kembali lagi nanti ke auditornya atau ke pemesan jasanya. Kira-kira gitu. Ya? Oke, tapi next kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi ya. Siap. Kerasa nih, because thank you banget nih. Sama-sama. Udah bisa mau jadi narasumber. Moga-moga kita kan bermanfaat lah ya. Karena memang audit atau due diligence ini tidak harus hanya di perusahaan ya, hanya untuk satu perusahaan, bisa dimanapun sebetulnya, gitu ya. Jadi ini akan berguna lah. Ya, semoga bermanfaat dan berguna lah bagi siapapun lah ya, bagi teman-temannya. Sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Oke, see you.